Hai semua, kembali lagi bersama saya Rini Andriani. Nah, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport dan mendukung channel ini hingga mencapai 71 subscriber. Hore! Dalam video kali ini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Oke, langsung saja ya. Cerita tentang Nyi Roro Kidul ini sangat terkenal bukan hanya di kalangan penduduk Jawa dan Surakarta, melainkan di seluruh Pulau Jawa, baik di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan di Jawa Timur. Di daerah Yogyakarta, kisah Nyi Roro Kidul selalu dihubungkan dengan kisah para Raja Mataram. Sedang di Jawa Timur, khususnya di Malang Selatan, tepatnya di Pantai Ngeliep, Nyi Roro Kidul dipanggil dengan sebutan Kanjeng Ratu Kidul. Di Pantai Ngeliep juga diadakan upacara labuhan, yaitu persembahan para pemuja Nyi Roro Kidul yang meyakini bahwa kekayaan mereka didapatkan atas bantuan Nyi Roro Kidul dan anak buahnya. Konon, Nyi Roro Kidul adalah seorang ratu yang cantik bagai bidadari. Kecantikannya tak pernah pudar di sepanjang zaman. Di dasar Laut Selatan, yakni lautan yang dulu disebut Samudra Hindia, sebelah selatan Pulau Jawa, ia bertahta pada sebuah kerajaan makhluk halus yang sangat besar dan indah. Siapakah Ratu Kidul itu? Konon menurut yang empunya cerita, pada mulanya adalah seorang wanita yang berparas elok, Kadita namanya. Karena kecantikannya, ia sering disebut Dewi Srengenge, yang artinya matahari jelita. Kadita adalah putri Raja Munding Wangi. Walaupun Kadita sangat elok wajahnya, raja tetap berduka karena tidak mempunyai putra mahkota yang dapat disiapkan. Baru setelah raja memperistrikan Dewi Mutiara, gembiralah hatinya, sebab dari Dewi Mutiara lahir seorang anak lelaki. Akan tetapi, begitu mendapat perhatian lebih, Dewi Mutiara mulai mengajukan tuntutan antara lain memastikan anaknya akan menggantikan tahta dan Dewi Kadita harus diusir dari istana. Ini keterlaluan, sabdanya. Aku tidak bersedia meluluskan permintaanmu yang keji itu, sambungnya. Permintaan pertama diluluskan, tetapi untuk mengusir Kadita, Raja Munding Wangi tidak bersedia. Ini keterlaluan, sabdanya. Aku tidak bersedia meluluskan permintaanmu yang keji itu, sambungnya. Mendengarkan jawaban demikian, Dewi Mutiara malah tersenyum manis. Tetapi dalam hati istri kedua itu membara sebuah dendam. Hari esoknya, pagi-pagi sekali, Mutiara mengutus inang pengasuh memanggil seorang tukang sihir. Kepadanya diperintahkan agar kepada Dewi Kadita dikirimkan guna-guna. Bikin tubuhnya berkudis dan berkurap, perintahnya. Kalau berhasil, besar hadiah untuk kamu, sambungnya. Si tukang sihir menyanggupinya. Mula-mula ia memberi ramuan khusus. Ramuan itu harus dicampurkan ke dalam makanan Dewi Kadita. Tanpa kesukaran, mereka dapat mencampurkan ramuan guna-guna itu ke dalam makanan Dewi Kadita. Siangnya, makanan itu disantap Dewi Kadita sehingga gadis itu sorenya sudah merasa mengantuk sekali. Malam harinya, tatkala Kadita sedang terlelap, masuklah angin semilir ke dalam kamarnya. Angin itu berbau busuk, mirip bau bangkai. Tatkala Kadita terbangun, ia menjerit. Seluruh tubuhnya penuh dengan kudis, bernanah dan sangat berbau tidak enak. Tatkala Raja Munding Wangi mendengar berita ini pada pagi harinya, sangat sedihlah hatinya. Dalam hati, tahu bahwa yang diderita Kadita bukan penyakit biasa, tetapi guna-guna. Raja juga sudah menduga sangat mungkin Mutiara yang merencanakannya. Hanya saja bagaimana membuktikannya. Dalam keadaan pening, Raja harus segera memutuskan hendak diapakan Kadita. Atas desakan Patih, putri yang semula sangat cantik itu
mesti dibuang jauh agar tidak menjadikan aib. Maka berangkatlah Khadijah seorang diri, bagaikan pengemis yang diusir dari rumah orang kaya. Hatinya remuk redam, air matanya berleleran. Namun ia tetap percaya bahwa Sang Maha Pencipta tidak akan membiarkan makhluk ciptaannya dianiaya sesamanya. Campur tangannya pasti akan tiba. Untuk itu, seperti sudah diajarkan neneknya, bahwa ia tidak boleh mendendam dan membenci orang yang membencinya. Siang dan malam ia berjalan, dan sudah 7 hari, 7 malam waktu ditempuhnya, hingga akhirnya ia tiba di pantai laut selatan. Kemudian berdiri memandang luasnya lautan, ia bagaikan mendengar suara memanggil agar ia menceburkan diri ke dalam laut. Tatkala ia mengikuti panggilan itu, begitu tersentuh air, tubuhnya pulih kembali. Jadilah ia wanita cantik seperti sedia kala. Tak hanya itu, ia segera menguasai seluruh lautan dan isinya, dan mendirikan kerajaan yang megah, kokoh, indah, dan berwibawa. Oke guys, sekian dongeng dari saya yang bertemakan Nyai Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Nah, kalian bisa komen ya judul apa yang kalian mau saya dongengkan lagi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.